Halo dulur Sampurasun, bagaimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu dan diberi rezeki yang melimpah. Pada video kali ini kita akan membahas alur cerita anime yang berjudul Akame ga Kill. Oke teman, tanpa panjang lebar lagi kita langsung saja ke alurnya. Film berfokus pada seorang anak muda yang bernama Tatsumi. Diperlihatkan Tatsumi dan kedua temannya akan berangkat menuju istana kerajaan, di mana tujuan mereka adalah menjadi prajurit kerajaan agar bisa menyelamatkan desanya dari kemiskinan. Mereka bernama Iyasu dan satu lagi Sayo. Sebelum pergi, kepala desa memberikan sebuah jimat yang harus selalu Tatsumi bawa dalam keadaan apapun. Namun di perjalanan mereka dihadang oleh perampok. Dan demi bisa menyelamatkan diri, mereka pun harus terpisah. Beberapa waktu kemudian, Tatsumi bertemu dengan dua orang pedagang yang diserang monster. Ia dengan mudah saja mengalahkan monster itu. Setelah itu, ia bercerita bahwa ia akan terkenal di ibu kota kerajaan karena menjadi orang hebat dan terkenal adalah impiannya. Jadi, mereka harus mengingat nama Tatsumi. Tapi, orang itu memberitahu bahwa ibu kota bukanlah tempat harapan atau mimpi yang seperti Tatsumi impikan. Di sana memang damai, tapi ada monster yang lebih buruk dari monster yang barusan ia kalahkan. Di sana banyak sekali manusia yang hatinya seperti monster. Namun Tatsumi tidak bisa mundur begitu saja, karena janji mereka menyelamatkan desa harus tercapai. Scene berpindah di mana Tatsumi sudah sampai di ibu kota. Ia langsung pergi ke tempat yang bisa memberikannya imbalan dari menyelesaikan misi. Namun karena ia tidak sabaran dan ingin langsung dengan tingkatan yang sulit, jadi ia diusir dari sana. Dan juga karena ada batasan menerima pekerjaan. Tidak lama ia ditemui seorang wanita yang dengan baik hati akan membantunya. Ia tahu cara tercepat untuk dipekerjakan oleh pemerintahan. Tapi sebelum itu ia meminta Tatsumi mentraktirnya minuman. Di sana ia memberitahu agar Tatsumi bisa cepat bekerja adalah mempunyai uang dan orang dalam. Lione mengatakan ia mempunyai kenalan yang akan memberikan pekerjaan untuk Tatsumi. Dan dengan polosnya Tatsumi memberikan semua uangnya. Namun sampai kedainya tutup, Lione tidak kunjung kembali. Pemilik kedai memberitahu Tatsumi sudah tertipu oleh wanita tadi. Karena tidak mempunyai uang lagi, ia terpaksa tidur di jalanan. Lalu seorang anak perempuan menemukannya dan membawa Tatsumi ke rumahnya. Di sana ia sangat bersyukur karena masih ada orang baik dari kerajaan itu. Ia memikirkan kedua temannya yang terpisah di perjalanan. Keesokan harinya ia mengantar anak yang kemarin menolongnya. Di sana ia bisa melihat bangunan kerajaan yang sangat besar. Ia berpikir mungkin di sana tempat Kaisar Agung, seseorang yang bisa mengubah kerajaan. Tapi salah satu prajurit memberitahu nyatanya di sana sedikit berbeda. Di sana ada kaisar yang masih anak-anak dan perdana menterilah yang mengatur kaisar di balik layar. Ialah alasan kenapa kerajaan itu buruk. Dan juga terdapat sekelompok pembunuh yang ditakuti. Mereka dinamakan Night Grade. Sesuai dengan namanya, mereka menyerang pada malam hari. Scene pun berpindah pada malam hari, di mana ada seseorang yang menyerang keluarga itu. Tatsumi yang merasakan hawa membunuh langsung bergegas keluar. Di sana untuk pertama kalinya ia melihat kelompok dari Night Grade.
葬る。 Ia amat terkejut orang-orang itu menghabisi prajurit dengan cepat. Tatsumi mencoba membantu wanita itu, namun kekuatannya bukan apa-apa bagi anggota Night Raid. キロが。だからって逃げられるか。そう。 やべ。 Beruntung ia masih tertolong oleh jimat yang ia bawa. Dan ternyata Leone adalah salah satu anggota mereka. Leone memberitahu alasan mereka ingin membunuh keluarga itu. ならばこれを見てもそんなことを言え罪もない人間を殺す気かと言ったな。見てみろ。これがテートの闇。 Dan betapa terkejutnya Tatsumi saat melihat terdapat banyak korban di dalam gudang itu. Mereka telah menjebak orang-orang desa lalu menyiksanya dan mempermainkannya sampai mereka mati. Ternyata kedua temannya juga berada di sana dengan kondisi yang sangat mengenaskan. お前たちは何の役にも立てない地方の田舎をあげたのよ。むしろこんなに目をかけてもらって返す。 Di sana Tatsumi tanpa basa-basi langsung menebas anak itu. 俺が切る。憎い相手とはいえ。 Namun sayangnya Tatsumi tidak bisa menyelamatkan Ieyasu karena sebelumnya ia telah diracuni. Setelah itu Leone memilih membawa Tatsumi bersama mereka karena kebetulan mereka sedang kekurangan anggota. 作戦終了。帰還する。 Di sini kita diperkenalkan dari para anggota Night Raid. Diceritakan sekitar 1000 tahun lalu, ada 48 senjata kerajaan yang sangat kuat yang disebut Teigu. Teigu dibuat oleh kaisar pertama untuk memperkuat kekuatan dan pertahanan kerajaan. Masing-masing Teigu memiliki kekuatan khusus. Namun sampai saat ini hampir setengahnya menghilang dan hancur dalam perang sipil 5 abad yang lalu. Tidak semua orang dapat menggunakan senjata Teigu itu. Dari kelompok Night Raid masing-masing anggota mempunyai senjata kerajaan. Pedang yang bernama Murasame yang digunakan oleh Akame. Jika sedikit saja terkena pedang itu, maka kutukan racun akan masuk melalui luka dan akan terbunuh. Animal King yang digunakan oleh Leone. Penggunanya dapat mengubah dirinya menjadi binatang buas dan meningkatkan fisik mereka. Incursio yang digunakan oleh Bulat. Zirah pertahanan anti tembus, namun penggunanya menanggung resiko besar. Orang biasa akan mati jika mencoba menggunakannya. Kelebihan senjata ini bisa memanfaatkan benda di sekitar dan membuat dirinya tidak terlihat untuk sementara waktu. Pumpkin yang digunakan oleh Main, semakin terdesak penggunanya maka semakin kuat daya penghancurnya. Crosstail yang digunakan oleh Lubok, senjata kerajaan yang terbuat dari benang yang sangat kuat. Dengan menyebarkan benangnya, pengguna dapat membuat pelindung yang mampu menemukan jebakan musuh. Benang itu juga memiliki kemampuan untuk mengikat dan memutuskan sesuatu. Senjata ektase digunakan oleh Sele. Senjata yang menyerupai gunting besar itu memiliki kemampuan untuk memotong apapun. Karena ketebalannya, senjata itu juga bisa digunakan sebagai pertahanan. Tujuan Najenda membuat kelompok Night Raid adalah untuk membasmi para korup dari kerajaan, terutama Perdana Menteri yang telah memperalat kaisar. Ia juga telah membuat pasukan revolusi anti kerajaan yang sudah berkembang menjadi organisasi besar. Mereka juga membuat sebuah grup untuk melakukan operasi terselubung, seperti membunuh dan mengumpulkan informasi. Mungkin sekarang mereka hanya bisa menghabisi kutu-kutu ibu kota saja. Tapi saat mereka sudah bergerak, mereka akan membuat kekacauan sampai sumber korupsi si Perdana Menteri dan membunuhnya dengan tangan mereka sendiri. Tapi dalam melakukan hal itu, semua orang di sana bisa mati kapan saja sebagai balasan perbuatan mereka. Setelah mendengar semua tujuannya, Tatsumi pun bergabung dengan kelompok mereka. Tentu saja ia juga meminta bayaran untuk kerja kerasnya.
Scene berpindah di mana Leone menerima laporan tentang Gamal si pedagang minyak. Ia sudah menyuap Ogre dalam jumlah yang besar. Ogre adalah salah satu polisi kerajaan. Setiap kali Gamal melakukan kejahatan, Ogre selalu menyusun kebohongan sehingga ia bisa menjebak orang lain. Untuk itu, Nightgrade akan mengatasi mereka. Leone mengatakan si pedagang minyak akan mudah diatasi, tapi Ogre bisa menjadi musuh yang sangat merepotkan. Ia adalah pendekar pedang berbakat yang bahkan ditakuti para penjahat. Namun ada waktu yang tepat untuk mengalahkannya, yaitu saat ia libur. Ia selalu minum di jalan utama. Dan di sana Tatsumi lah yang akan membasmi si Ogre. Akame dan Leone akan mengatasi si pedagang minyak. ここがメインストリートだ。 Saat malam hari tiba, mereka menjalankan misinya. Leone dan Akame dengan mudah saja mengatasi si Gamal. ぜひお耳に入れたい話があるんです。ほらこそ、ここならいいだろう。 Di sisi lain, meski Tatsumi mengalami sedikit kesulitan, ia berhasil mengalahkan si Ogre. 強敵の始末ご苦労だったな。 Setelah itu, Akame sangat senang karena Tatsumi bisa kembali tanpa ada luka sedikit pun. Keesokan harinya, ada beberapa penyusup yang mengetahui lokasi markas Nightgrade. Najenda ingin mereka semua dihabisi agar informasi mereka tidak sampai di kerajaan. 侵入者の人数。手配え Dan mereka berhasil membasmi semua penyusup itu. Scene berpindah ke dalam kerajaan. Di sana, Kaisar tanpa ragu akan menghukum seorang menteri yang membantah aturannya. Kaisar sudah diperalat oleh Perdana Menteri yang kerjanya hanya makan saja. Kembali pada markas Nightgrade, mereka mendapatkan misi untuk membunuh seseorang yang mempunyai hubungan dengan Perdana Menteri. Ia telah menculik banyak wanita dan menyiksa mereka hingga sampai mati. あれがイオカルの住む屋敷か。あ、標的じゃな。 Di sana, Maen bisa menembak targetnya tanpa melukai siapapun. Namun saat berjalan pulang, mereka diserang oleh petarung Kokenji. Diceritakan petarung Kokenji adalah petarung terkuat di kerajaan. Tapi berkat Tatsumi yang menahannya, Maen bisa menembak orang itu. Namun Tatsumi sangat kesal karena tembakannya hampir membunuhnya juga. Di sisi lain ada seseorang yang sangat berbahaya. Ia membunuh orang-orang yang terlihat di hadapannya. Najenda memberitahu tugas mereka sekarang adalah membasmi si penjagal. Ia selalu muncul saat larut malam dan menyerang kepala orang tanpa pandang bulu. Orang itu bernama Zhang yang dijuluki si tukang jagal. Saat mereka mencari keberadaan Zhang, ternyata Zhang sudah berada di sana memperhatikan mereka. Di sana Tatsumi terkena jebakannya yang memperlihatkan sosok Sayo. Senjata itu mempunyai kemampuan penglihatan sudut pandang. Penggunanya bisa mengetahui pikiran lawan hanya dengan ekspresi saja. Karena senjata itu, serangan Tatsumi menjadi sangat mudah dibaca. Ia sangat kewalahan bertarung dengannya. Tidak lama Akame datang untuk membantunya. Namun ia juga sempat kesusahan melawan Zhang. Lalu Zhang mengeluarkan skill yang sama untuk mengelabui Akame dengan memperlihatkan sosok orang yang disayanginya, yaitu adiknya yang bernama Kurome. Tapi Akame sama sekali tidak berpengaruh dengan skill itu. Karena saking sayangnya dengan adiknya, jadi ia ingin membunuh Kurome. Dan ia pun berhasil memusnahkan Zhang si penjagal. ありがとうよ。なあ、赤目。おい、待てよ。
Keesokan harinya, Najenda menyuruh Tatsumi mencoba senjata kerajaan yang dipakai Zhang. Namun, menggunakan senjata itu membuat fisik dan mentalnya kelelahan. Saat Tatsumi mencoba senjata itu, ternyata senjata itu menolaknya. Di sisi lain, Kaisar menerima laporan tentang pasukan revolusi yang sudah berkembang. Tapi daripada mengatasi mereka, Perdana Menteri lebih mementingkan masalah mengenai Night yang telah mengalahkan ketiga bawahannya. Untuk itu, ia akan memanggil Jenderal Esdet untuk kembali. Ia adalah wanita yang mengubur hidup-hidup ribuan penduduk utara. Saat malam hari, Leone dan Tatsumi menjalankan misi di distrik lampu merah. Di sana terdapat jaringan narkoboy yang banyak menculik wanita untuk dijual dan dimanfaatkan. Setelah membunuh penjahat itu, Tatsumi merasa kebingungan dengan nasib para wanita yang sudah kecanduan. Tapi Leone mempunyai kenalan seorang dokter yang bisa mengobati mereka. Di sisi lain, Sele dan Main bertemu dengan polisi wanita kerajaan. Ia bernama Yubiko Ito Seryu. Senjata itu bisa beregenerasi dengan cepat. Untuk itu mereka harus menghancurkan inti pada tubuhnya. Sele berniat memisahkan Seryu dengan senjata kerajaan itu. Namun di sana mereka menganggap remeh lawannya, sehingga di saat terakhirnya Sele memakai skill untuk memberikan waktu Main kabur. Dan dalam misi ini Sele harus mati. Setelah itu, semua anggota sangat bersedih. Namun, tidak ada waktu bagi mereka untuk melakukan hal itu. Karena itulah balasan dari tugasnya. Dan sekarang, pertempuran dengan pengguna senjata kerajaan akan terus terjadi. Sehingga perjuangan mereka akan semakin sulit. Di sisi lain, Esdet sudah kembali ke kerajaan. Ia tidak tertarik dengan kekuasaan atau hal-hal yang berkaitan dengan politik. Baginya, bertarung dan menguasai musuh adalah segalanya. Ia sudah sangat siap menghabisi para anggota Night. Keesokan harinya setelah kejadian itu, Tatsumi selalu berlatih agar bertambah kuat. Lalu Najenda memberitahu bahwa Esdet telah menguasai utara dan kembali ke ibu kota. Juga ada beberapa kasus pembunuhan yang menimpa beberapa politikus di ibu kota. Korbannya adalah 4 politikus dan 60 pengawalnya. Yang menjadi masalah adalah selembaran yang mengklaim semua itu perbuatan Night, yang berarti mereka yang melakukan hal itu adalah orang-orang yang setara dengan Night. Najenda sangat yakin mereka adalah para bawahan Esdet. Lalu Najenda membagi 2 kelompok untuk mengatasi masalah berikutnya. Akame bersama Lubok, Tatsumi bersama dengan Bulat. Lokasinya adalah perbatasan ibu kota. Di sana akan berlabuh sebuah kapal mewah di pelabuhan terbesar. Setelah berlayar cukup lama, tiba-tiba terjadi sesuatu pada orang-orang termasuk Tatsumi. Ternyata itu adalah ulah salah satu bawahan Esdet. Tidak lama, bawahan lain datang menyerangnya. Bulat datang untuk menenangkan Tatsumi. Di saat bersamaan, ketiga bawahan langsung menyerangnya. Tapi Bulat dengan mudah saja menghalau mereka semua. Namun ada seseorang yang masih berdiri dan sangat mengenal Bulat. Ia adalah Jenderal Liver. Dulu Jenderal Liver adalah orang yang paling Bulat hormati sebagai rekan seperjuangan.
Namun pada suatu hari ia ditahan oleh Perdana Menteri karena tidak mau menerima uang suapnya. Setelah itu ia diselamatkan oleh Esdet dan bersedia menjadi pelayannya. 気にすんな最大最強の奥義を Tapi ia berhasil melancarkan serangan. Namun Lever memakai teknik rahasianya dan berhasil melukai Bulat. Dan ternyata darah itu mengandung cairan racun. Meski ia berhasil bertahan, tapi satu bawahan lagi masih hidup. Ia merubah dirinya hingga tubuhnya menjadi lebih besar. Di saat itu Bulat memberi kepercayaan pada Tatsumi. Ia memberikan kunci senjata Incursio. Zirah itu akan datang pada seseorang yang memegangnya. Pada awalnya Tatsumi tidak percaya ia akan bisa menggunakan senjata itu. Tapi Bulat sangat yakin Tatsumi lah yang pantas untuk menggunakannya. 期待に応えなきゃ。インクルシテーグの素材になった今でも竜の木ア。わかるんだ。鎧が。 Dan setelah menggunakan senjata itu, Tatsumi berhasil mengalahkannya. Namun di sisi lain dalam misi ini, kini Bulatlah yang harus mati. Setelah itu, Najenda berniat pergi ke markas pasukan revolusi untuk menyimpan senjata kerajaan dan merekrut anggota baru. Di sisi lain, SD telah mengumpulkan 6 anggota baru. Kelompok mereka dinamakan Jaeger. Lalu ia mengadakan sayembara untuk siapa yang akan mendapatkan senjata kerajaan yang pernah digunakan Sele. イェーガーズっていう特殊警察のことで持ちきりだったわけ。姉さんがそこまで言うなんて、どんな化け物。 Melihat lembaran sayembara itu, Lubok menyarankan Tatsumi ikut dan ia akan mendapatkan banyak uang untuk dikirimkan ke desanya. 勝者ドッフェア信長。いや。 Keesokan harinya di tempat diadakannya sayembara, Tatsumi menjadi peserta yang terakhir di sana. Meski ia bertubuh kecil, ia bisa memenangkan pertarungannya. Di saat Esdet melihatnya, tiba-tiba ia langsung jatuh cinta pada Tatsumi. Ia langsung membuat Tatsumi pingsan dan membawanya ke istana. Dan mengenai masalah itu, Lubok merasa sangat bersalah. Tapi Akame memilih untuk pindah markas terlebih dahulu. Setelah itu ia akan menyelamatkannya sebisa mungkin. Di sisi lain, Tatsumi sangat kebingungan dengan menghadapi Esdet. Ia sangat agresif dalam bertarung dan juga saat jatuh cinta. Saat pagi hari di sana ia bertemu dengan adik Akame yang ternyata salah satu anggota Jaeger. Terlihat ia sangat ingin membunuh kakaknya sendiri. Lalu Esdet menyuruh Tatsumi ikut ke gunung untuk berburu. Di sana Tatsumi berpikir itu adalah kesempatan baginya untuk kabur. しかし宮殿内じゃこんなこと言えないけど。ああ、なんとなくわかる。 Saat berjalan mereka diserang oleh sekumpulan monster pohon. Tatsumi memanfaatkannya untuk segera kabur dengan menggunakan Incursio. みあれまさか逃げた。 Ternyata Wafe adalah pengguna senjata kerajaan yang sama dengannya. Tapi ia masih belum tahu itu adalah Tatsumi. Daripada bertarung, Tatsumi lebih mementingkan diri untuk kabur. お前になってもないみたいだな。くそ、なんつうタイミングで。 Namun sialnya, ia bertemu dengan seekor monster. Beruntung Akame datang tepat waktu untuk menyelamatkannya. Lalu Lubok dengan cepat membawa mereka ke markas. 以上が俺が見てきたイエーガー来なかったんだ。もちろん誘ったが Setelah sampai di markas, Tatsumi memberikan informasi semua anggota Jaeger. Akame sempat kecewa karena Kurome menjadi salah satunya. Dari pandangan Kurome, Akame telah menjadi seorang pengkhianat. Kemampuan anggota Jaeger sama kuatnya dengan mereka, tetapi Esdet itu sangat berbeda. Tatsumi tidak yakin mereka bisa menang darinya. Namun Akame mengatakan ia pasti mempunyai kelemahan. Dia adalah makhluk hidup yang berarti ia mempunyai jantung. Maka dari itu ialah yang akan menebasnya.
Di luar markas, salah satu anggota Jaeger membuntuti Tatsumi dan menemukan markas mereka. Orang itu bernama Stylish. Ia mengerahkan semua prajurit buatannya untuk menyerang Night Raid. Tapi bagi anggota Night Raid, para kroco itu bukanlah apa-apa. Di sana, Tatsumi bertemu dengan orang yang menggunakan senjata sele. Ia sempat kesulitan karena senjata itu mampu menembus jirahnya. Tidak lama, Main datang untuk membantu. Dan dalam sekali serang saja, ia mampu mengalahkannya. Di saat semua anggota berkumpul, tiba-tiba mereka semua terjatuh. Dan hanya Tatsumi yang tidak terpengaruh karena memakai zirah. Ternyata Stylish menggunakan racun pelumpuh untuk menghentikan pergerakan mereka. Tidak lama, Najenda kembali membawa 2 anggota baru. Ia menyuruh 1 orang turun untuk membereskan semuanya. Ia adalah senjata kerajaan yang bernama Susanoo. Setelah membaca situasi, Najenda mengetahui lokasi dari Stylish. Lalu ia kembali menyuruh Susanoo menghabisi mereka semua. Karena keadaan sudah tidak menguntungkannya, Stylish memakai ramuan yang ia buat sehingga tubuhnya berevolusi menjadi besar. Melihat hal itu, Tatsumi dan Akame mencoba membantu Susanoo. Dan ia pun berhasil mengalahkan salah satu anggota Jaeger tersebut. Lalu Najenda membawa mereka semua ke tempat persembunyian sementara. Dan di sana ia memperkenalkan 2 anggota baru mereka. Yang pertama bernama Chelsea. Dan 1 lagi bernama Susanoo. Ia adalah senjata kaisar baru Najenda yang ia dapat dari markas pusat tentara revolusioner. Sifatnya sangat perhatian dan kerapian, dan kemampuannya tidak hanya hebat saat bertarung saja, ia juga hebat dalam masalah pekerjaan rumah tangga. Senjata kerajaan Chelsea yang bisa mengubah dirinya menjadi apapun. Setelah beberapa waktu bersama Night Raid, Najenda menanyakan bagaimana pendapat Chelsea bergabung dengan mereka. Ia mengakui anggota Night Raid memang lebih kuat dari tim sebelumnya, tapi baginya kuat saja belum cukup untuk bertahan hidup. Ia menyarankan mereka harus membuang sifat naifnya. Jika seperti itu, berapapun nyawanya mereka tidak akan cukup. Ia berkata seperti itu, hanya tidak ingin mereka bernasib sama seperti tim sebelumnya. Scene berpindah di mana dilaporkan banyak monster yang menyerang di sekitar ibu kota. Perdana Menteri meminta Esdet mengatasi masalah itu. Sebagai jenderal yang menyukai pertarungan, Esdet menerimanya dengan senang hati. Tentu saja bagi Esdet monster itu bukanlah apa-apa. Di tempat lain, Tatsumi terus berlatih dengan Susanoo. Ia mengajarkan tidak harus selalu memakai kekuatan penuh untuk menghancurkannya. Sekeras apapun benda itu, pasti ada titik rapuhnya. Akan sangat menguntungkan jika bisa menemukan hal itu ketika bertempur. Tidak lama, Akame datang memberitahu keadaan darurat tentang monster yang menyerang ibu kota. Najenda memberitahu monster itu menyerang secara bergerombol, seperti memiliki akal dan fisik yang kuat. Banyak petarung yang kalah melawan mereka. Para Jaeger serta polisi kerajaan membasmi mereka setiap hari. Namun jumlah monster itu tidak berkurang sama sekali. Dengan kata lain, Night Raid akan membantu kerajaan untuk melawan mereka. Di sana mereka akan bergerak saat malam hari ketika kerajaan beristirahat.
臆病さってのは殺し屋が生き残る上で必須。 Setelah malam hari tiba, Tatsumi ditugaskan bersama Lubok. Di sana Lubok bercerita sebenarnya ia adalah anak orang kaya. Sejak kecil ia bisa mendapatkan apapun semaunya sampai ia bosan dengan duniawi. Namun saat Najenda ditugaskan di kota tempat ia tinggal, Lubok langsung jatuh cinta pada pandangan pertama. Karena itulah ia mendaftar sebagai tentara agar bisa bekerja di sampingnya. Dan ia berada di Night Grade juga karena cintanya pada Najenda. Namun apa daya jika cintanya tak terbalas. Karena belum menemukan adanya monster, Tatsumi berniat memeriksa keadaan di puncak bukit itu. Dan sialnya bukannya bertemu monster, ia malah bertemu dengan Esdet. 確かに体つきが一回り立派に運命というのはわからん。 Tidak lama, Esdet merasakan ada seseorang yang bersembunyi. Ternyata ia adalah dalang dari para monster itu. Lalu ia mengaktifkan skill senjata kerajaan untuk memindahkan mereka ke tempat berbeda. 幻覚などではない。感覚がリアルすぎる。 Di saat-saat seperti itu, Esdet malah merasa sedang kencan dengan Tatsumi. Lalu monster yang berukuran sangat besar muncul di depan mereka. 巨大危険種。あいつ貴様のようなやつ。意外とタフだな。面白くなってきた。 Namun serangan Esdet masih belum bisa mengalahkannya. Di sana Tatsumi menyerangnya secara langsung. Setelah itu, mereka menelusuri setiap tempat untuk mencari petunjuk. Di saat santai, tiba-tiba pintu keluar muncul kembali. Tatsumi memilih pergi lebih dulu agar bisa kabur. Ia memakai zirahnya dan menghilangkan hawa keberadaannya untuk bersembunyi dari Esdet. 二度あることは三度ある。また。おそらく敵として。 Shin berpindah di markas Night Grade. Najenda menyusun rencana yang memanfaatkan pemberontakan rakyat. Tentara revolusi akan memulai pemberontakan di daerah selatan, bergerak langsung ke ibu kota dan menghancurkan kekaisaran. Misi mereka adalah pergi menuju pusat jalan kedamaian dan membunuh Boric. Ia adalah penjahat yang mencampur narkoba dalam makanan pengikut. Yang terakhir adalah menghadapi Jaeger. Selama Esdet memimpin, mereka adalah bagian tentara khusus Perdana Menteri. Agar rencana berjalan dengan mulus, mereka akan menghabisi Jaeger dahulu dengan menjebak mereka keluar dari kota. Tujuan utama mereka menghabisi Kurome dan Bolt. Di sisi lain, Esdet juga sudah siap bertarung. 新国家の誕生を目指す者たちと決戦に挑む。イエガスだ。6人とも東へ向かっている。 Najenda menerima laporan bahwa Esdet dan anggota Jaeger telah bergerak. Ia menghitung dari kecepatan mereka. Ia yakin mereka akan sampai esok hari. ナジェンダはそのまま東へ。急げばすぐに追いつけますよ。行きましょう。 Saat istirahat, Esdet menyadari Night Grade akan menjebak mereka dengan arah yang berbeda. Najenda pergi ke arah timur, sedangkan Akame menuju selatan. Jadi ia membagi tugas menjadi dua bagian untuk mengejar keduanya. 私とセリューとランはナジェンダを追う。テートにあだな最後のネズミだ。俺の実力が信用できないってことかよ。 Shin berpindah di mana sebagian anggota Jaeger sudah sampai di lokasi yang ditentukan. Di sana, Main mencoba menembak Kurome saat ia lengah, tetapi reaksinya sangat cepat sehingga ia bisa menghindar. Lalu Susanoo berhasil melempar wave sampai jauh, sehingga tersisa mereka berdua yang menjadi tujuan utama. Kurome mengeluarkan prajurit dari jasad yang ia kumpulkan. Kemampuan pedangnya bisa mengubah jasad menjadi boneka. Pedang itu bernama Yatsupusa. 何人死ぬかな。 Pertarungan berlangsung sangat sengit karena boneka Kurome yang menyusahkan. Tatsumi tidak bisa menyerang boneka yang pergerakannya sangat lincah. Di sisi lain, Main dikejar oleh boneka pengguna senjata api. Lalu Leone kesulitan melawan boneka yang memakai cambuk. Tidak lama, Najenda memilih melawannya karena ia adalah rekan lamanya.
Namun tiba-tiba Kurome dengan cepat menebas tangan Leone. Ia akan menyerang meski hanya ada sedikit celah saja. Leone sangat kesal dengan serangan itu, tapi Inajenda menyuruhnya untuk membantu Akame terlebih dahulu. 黒目には護衛もいる。待ってろよ。後でそっちに行くからな。 Di tempat lain, Esdet merasa keheranan tidak menemukan Najenda dan hanya para bandit saja yang menghadangnya. Tapi ia tetap akan menghabisi mereka semua. Kembali ke pertarungan, Tatsumi masih kesusahan melawan dua boneka itu. Tidak lama Chelsea datang yang menyamar menjadi seseorang yang mereka kenal. Lalu ia membunuh di titik sarafnya. 体に染みついた癖や強い念話の Dan di tempat lain, Najenda berhasil mengalahkan pria itu. Lalu ia membantu Susanoo mengalahkan boneka monster yang besar. マガタマ得る力 雨の村雲 Akame sangat kesusahan mendekati Ball karena ada boneka yang selalu menghalanginya. Tidak lama Leone datang untuk membantunya. Di sana ia berhasil mematahkan senjata Ball. Namun Ball memilih menghancurkan semuanya. Tapi Akame bisa selamat berkat Leone yang menahan ledakan memakai tameng. Di sisi lain, Kurome berhasil kabur di bawah bonekanya. Dan ternyata Ball berhasil kabur meski titik ledakan berada di hadapannya. Lalu ia bertemu dengan anak kecil yang sedang ketakutan. Tiba-tiba, dan ternyata anak itu adalah Chelsea. Setelah itu, Lobok mengajaknya untuk segera pulang. Tapi Chelsea memilih mengejar dan membunuh Kurome sebelum ia bertemu dengan Esdet. で改めて戦闘タイプの援軍を2人ほど。さすがに危険だぜ。ここで無理する。わかった。くれぐれも武者は Ia sangat percaya diri dengan kemampuannya. Dan untuk bisa mendekati Kurome, ia mengubah dirinya seperti Ball. やっぱりでもごめんテグはなくなっちゃった Di sana, ia pun berhasil menemukan Kurome yang sedang santai. Di saat ada celah, Chelsea langsung melancarkan aksinya. Pada awalnya, ia sangat senang bisa menghabisi Kurome. Akan tetapi, ねえいなくなってからしばらくして新薬が開発好きなら心臓を潰すとか ia kembali bangun dengan aura yang berbeda. 臓器だねなんたら変身して逃げ延びる戻って褒められたかったな Dan akhirnya ialah yang harus mati dalam misi ini. Di markas Nigrade, Lobok melaporkan Chelsea yang mengejar Kurome. Mereka sangat khawatir karena Kurome bukanlah orang biasa. Untuk itu Tatsumi dan Akame akan mencarinya. そうさあの人 Dan betapa terkejutnya Tatsumi saat melihat kepala Chelsea yang ditancapkan di sebuah tiang. 俺がもっと一緒に戦ってほしかった Tapi Nigrade tidak punya waktu untuk bersedih. Mereka akan bertugas sementara di wilayah Kyorok. Setelah misi di sana selesai, tentara revolusi bisa beraksi. Lalu mereka akan mengalahkan kekaisaran dan menghentikan tragedi ini. Berpindah pada anggota Jaeger, mereka telah sampai di kediaman Boric. Di sana mereka diperkenalkan dengan keempat pengawalnya yang disebut 4 iblis raksasa kuil tangan kasar. Mereka sangat bersemangat untuk menghabisi anggota Nigrade. お前たちもいくら実績があるとはいえイエーガーズが新たに配ってるかもしれないわ Lalu para anggota Nigrade dibagi beberapa tim untuk melakukan penyelidikan. Di sana Lobok berjalan sendiri berbaur dengan orang-orang. Namun dua bawahan Boric yang berada di sana mulai curiga dengan gerak-geriknya. 黒だね殺しちゃおうぜ
Saat malam hari, Lubok mencoba kabur dari mereka berdua. Ia berpura-pura mati untuk menghindari pertarungan. Namun, ada seseorang yang tersesat dan terjebak dalam pertarungannya. Lubok pun dengan terpaksa melakukan serangan untuk menyelamatkannya. Meski 2 lawan 1, Lubok mempunyai caranya sendiri untuk memenangkan pertarungan. Bye-bye. Di tempat lain, saat Akame sedang berbicara dengan 2 tentara, tiba-tiba ada bawahan Borik yang menyerangnya. Tapi ia bukanlah apa-apa bagi Akame. Lalu saat Tatsumi dan Main menyamar, mereka dengan mudah ketahuan oleh Seryu dan Suzuka. Karena keadaan sudah memburuk, mereka memilih pergi dari sana. Namun tidak jauh dari sana, Seryu berhasil menyusul mereka dan melancarkan serangan. Beruntung mereka bisa selamat berkat inkursionya. Lalu selanjutnya Suzuka datang melancarkan serangan. Untuk itu Tatsumi akan mengatasi Suzuka dan Main akan melawan Seryu demi membalaskan dendam untuk Sele. Tatsumi terus bertarung sampai di sebuah bangunan tua. Dan untuk mengalahkannya, ia memanfaatkan bangunan tersebut. Di sisi lain, sekarang Main mengetahui semua skill Seryu dari pertarungan sebelumnya. Bahkan ia bisa mengatasi semua serangan dari Koro. Namun ia juga terkena beberapa serangan dari Seryu. Tapi ia bangkit untuk mengalahkan mereka berdua. Ia pun berhasil mengalahkan mereka berdua. Namun Seryu masih mempunyai senjata terakhir, yaitu bahan peledak yang tertanam dalam kepalanya. Dan Main mempunyai waktu kabur hanya 1 menit saja. Di saat ledakan terjadi, Main sudah putus asa bahwa dirinya akan mati. Tapi ia masih beruntung karena Tatsumi masih sempat menyelamatkannya. Berpindah pada istana Borik, Lubok dan Akame berhasil menghabisinya. Dan setelah misi ini, mereka akan berfokus pada kekaisaran. Beberapa hari kemudian, Tatsumi dan Lubok menjalankan penyelidikan. Leone dan Main melakukan penyelidikan dalam gorong-gorong ibu kota. Lalu Tatsumi ditemui oleh wanita dari pihak perlawanan. Ia membawa mereka ke istana, ke tempat di mana ada beberapa anggota lain. Namun ternyata mereka telah dibunuh dan dijadikan bahan peledak. Orang itu adalah anak Perdana Menteri yang bernama Shura. Tidak lama Jenderal Budo datang untuk menghadang mereka. Ia adalah jenderal besar yang kuatnya sama dengan Esdet. Di sana mau tidak mau Tatsumi harus berhadapan dengannya. Dan Lubok berhadapan dengan Shura. Lubok sangat kesusahan melawan Shura karena ia telah menandai semua tempat di istana. Lalu wanita tadi mencoba menjebaknya. Ia melakukan itu karena sangat ketakutan pada Shura. Namun ternyata Shura malah menyerang wanita itu. Dan hal itu sangat membuat Lubok kesal. Ia berhasil memojokkannya dengan benang yang telah ia tempatkan di mana-mana. Namun lagi-lagi wanita tadi melakukan serangan tak terduga. Lalu Shura memindahkannya ke ujung dunia. Tapi ia masih memiliki cara untuk mengalahkannya.
Meski berhasil mengalahkan Shura, namun dalam misi ini Lubok harus mati. 今まで世話になったな。 Di sana Tatsumi kalah melawan Budo dan ditahan dalam penjara. Kemudian Perdana Menteri memberikan hukuman dengan dihukum mati di depan publik. Dan Esdet sendirilah yang akan melakukannya. ナイトレイド緊急ミッションだ。 Untuk mengatasi hal itu, anggota yang tersisa harus menggagalkannya dan menyelamatkan Tatsumi. 今日ここで巷を騒がし続けて Scene berpindah di mana eksekusi akan dimulai. Saat Esdet akan mengeksekusinya, tidak lama anggota Night Grade datang menyerbu mereka. やむを得ない状況なのでな。何の策もなしに来たとはお前のテーグか。ああ、名は。 Najenda dan Susanoo langsung berhadapan dengan Esdet. Maen dan Leone harus berhadapan dengan Budo. Sedangkan Akame menyerang di dalam istana untuk mendapatkan pedang Incursio. ここは通さない。あった辰巳 Di sana, Maen terkena beberapa serangan yang fatal. Tapi ia mengerahkan semua serangan terakhirnya untuk mengalahkan Budo. Najenda dan Susanoo juga mengerahkan semua kemampuannya. 奥の手か。面白い。 Namun di sini Esdet memiliki teknik membekukan ruang dan waktu. Dengan begitu ia bisa menghancurkan Susanoo. 奥の手を使わせ全員を拷問室へ案内し Tapi Najenda masih memiliki energi untuk memulihkannya. Lalu ia memanfaatkannya untuk pergi dari sana. スサノオの力が倍化しているわけではない。スサノオ。さらばだ。 Saat di perjalanan ke markas, Main meminta Tatsumi untuk berhenti. Dan ternyata di sini Main harus mati. これからだってずっと。はい。 Setelah itu Tatsumi menanyakan mengapa ia diselamatkan, sehingga misi itu membuat Main mati. Di sana Najenda menjelaskan jika ia meninggal dihukum mati, maka itu akan mematahkan semangat para tentara revolusi. Dan kini mereka yang tersisa harus memikul beban temannya yang telah tiada. Keesokan harinya, para tentara revolusi terus menyerang istana dari berbagai arah. Esdet sangat senang karena ia akan bertempur dengan pasukan yang sangat banyak. Di dalam istana, Kaisar sangat kebingungan untuk melakukan apa. Lalu Perdana Menteri memperalatnya lagi dengan menyuruhnya bertindak lebih kasar. Di sisi lain, Akame menerima undangan dari Kurome untuk pertarungan terakhir mereka. 生きて帰ると約束しろ。ってないよただそうすることで Pertarungan antar saudara itu sangat sengit hingga membangkitkan monster yang sangat besar. Kedua boneka Kurome pun mampu dikalahkannya dengan mudah. Dan untuk mengalahkannya, mereka berdua harus bekerja sama. お姉ちゃん Setelah mengalahkan monster itu, mereka pun kembali bertarung. Tidak lama, Wave datang untuk membantu Kurome. Lalu Tatsumi juga datang untuk menghentikannya. Ia hanya ingin memastikan kalau pertarungan mereka tidak ada yang mengganggu. Ia yakin Akame dan Kurome mempunyai alasannya sendiri untuk menghentikan masalah-masa lalunya. これはあの日に置いてきた黒目 Dan dalam pertarungan itu, Akame mampu mengalahkannya. お前は妹のために来てくれた
俺はたくさんの大事なものを失った。 Keesokan harinya, Najenda memimpin pasukan revolusi untuk menguasai seluruh istana. Namun di sana, Perdana Menteri terus mempengaruhi Kaisar untuk mengaktifkan senjata kerajaan yang kuat. Serangannya mempunyai daya hancur yang sangat besar. Di sana, Tatsumi mencoba menghentikannya dengan sekuat tenaga. 飛行テイザーは王家の血を引く刑事。これで家を受け重責の中で生きる。 Ia mencoba memberitahu akibat yang Kaisar lakukan. Tapi Perdana Menteri terus mempengaruhi Kaisar. 今手心を加えては全てが水の青。こうやってずっと言いなりの人形でいいのかよ。 Tidak lama, Wave datang menyelamatkan Tatsumi. 言われるまでもね。 Tatsumi mengingat perkataan Susanoo tentang benda yang mempunyai titik yang rapuh. Lalu Incursio berevolusi lagi untuk serangan terakhir. Sialnya, tubuh raksasa itu jatuh mengarah para penduduk. Di sana, Tatsumi dengan kekuatan terakhirnya mencoba menghentikannya. Namun akibatnya, Tatsumi harus mati. Esdet pun yang melihatnya sangat kesal. Kini Akame harus berhadapan dengannya yang menjadi penghalang terakhir. さすが悪名高い赤目だ。誰もが生きたいと願っている。誰 Dan untuk mengalahkannya, Akame memakai kekuatan kutukan Murasame. Seketika kecepatan dan serangannya meningkat hingga ia bisa melukainya. Tapi saat kutukannya aktif, Esdet memilih memotong lengannya agar bisa selamat. Di saat pedang Akame akan mengenainya, Esdet memakai skill ruang dan waktu untuk menghentikannya. Namun ternyata itu hanya bayangan Akame saja. Setelah skillnya berakhir, Akame langsung menebasnya. 上か。それが使われるタイミングを待っていた。 Dan akhirnya ia bisa mengalahkan Esdet. Sebelum mati, Esdet memilih hancur bersama dengan Tatsumi. Di sisi lain, Leone berhasil mengejar Perdana Menteri. Namun ternyata ia mempunyai senjata kerajaan yang bisa menghancurkan senjata lain. Ia melanjutkan serangannya dengan menembakkan senjata api. Tapi Leone masih bertahan dan memukulnya sampai mati. ナイトレイドもこれで解散だね。 Setelah itu, ia berpura-pura baik-baik saja di hadapan Akame. Lalu ia pergi ke tempat di mana bersenang-senang dulu bersama teman-temannya. Dan di sebuah gang yang gelap, ia menghembuskan napas terakhirnya. それがけじめなのだな。それこそ物洗いの種だ。 Keesokan harinya, Kaisar dieksekusi untuk bayaran yang ia lakukan selama ini. Di sisi lain, orang-orang desa menerima hadiah dari kerja keras Tatsumi. 町は復興していく。続くために余命を燃やすさ。 Di sana, Najenda menggantikan Kaisar untuk membangun negeri yang baru. Dan Akame akan pergi untuk memikul semua sisi gelap tentara revolusioner. さらば私は生き残ってしまった。これからもその道を歩み続ける。 Dan anime ini pun udahan lur. Nah, itulah seluruh alur cerita Akame ga Kill. Di sini kita bisa belajar tentang susahnya mendapatkan keadilan jika yang berkuasanya orang-orang seperti itu. Semoga dalam hidup kita bisa berperilaku adil dalam hal apapun. Oke teman, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam konten ini. Kritik dan saran silahkan di kolom komentar. Saya pamit undur diri sekian dan terima kasih.